Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita dan kita ditolong oleh Allah bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini ya. Lebih-lebih dalam kondisi hujan seperti ini kita tetap bisa hadir, itu menunjukkan kita ini menjadi manusia pilihan Allah. Tidak peduli kondisi apapun, tetap hadir ngaji. Tentu dalam kondisi hujan seperti ini pahalanya jauh lebih banyak ya dibandingkan dalam kondisi yang enak-enak saja gitu. Seperti kondisi tidak hujan dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa kita berusaha terus untuk memperbaiki sholat kita. Pada saat itu kita sampaikan bahwa yang harus kita perbaiki adalah sholat kita harus tumak nina. Ya. Tumak nina itu berhenti sebentar. Ya. Lalu yang kedua, bagi yang laki-laki itu berjamaah di masjid atau di musola. Ya. Berjamaah di masjid atau di musola. Bahkan saat itu disampaikan sebuah hadis bahwa Nabi itu ingin sekali menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang untuk adzan dan menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Nabi sendiri biasanya jadi imam, tapi saat itu Nabi tidak ingin jadi imam. Untuk apa? Nabi akan datang ke rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu akan dibakar rumah orang yang tidak berjamaah itu oleh Nabi ya. Bersama orangnya sekalian. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid atau musola. Saking pentingnya Nabi menggambarkan rumahnya akan dibakar ya. Rumahnya akan dibakar bersama orangnya sekalian. Oleh karena itu insya Allah setelah ini kita sampaikan pekan yang lalu, bapak-bapaknya ini sudah sholat berjamaah di masjid ya, atau ke musola gitu ya. Lalu pada kesempatan ini yang akan kita sampaikan dalam rangka memperbaiki sholat itu, bahwa sholat itu harus memasang sutrah ya. Sutrah itu pembatas ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, la tusolli illa ila sutrah. Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutra. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus pasang sutra. Kalau dalam masjid sutranya apa? Banyak sekali ya. Bisa kita mendekat ke tembok ya. Ke temboknya masjid itu. Jadi di tempat sujud kita itu dekat dengan tembok. Itu berarti tembok itu berfungsi sebagai sutra. Atau tiangnya masjid. Kalau tidak mungkin itu, maka apa? Orang yang sedang duduk di depan kita pun itu bisa kita anggap sebagai sutra, ya, sebagai sutra. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan sutra ini. Lanjutan hadisnya, wala tada ahadan yamurru baina yadaika. Dan janganlah engkau biarkan seseorang lewat di hadapan kamu tanpa engkau cegah. Jadi sutroh itu tadi fungsinya untuk apa? Agar orang tidak lewat di depan kita yang sedang sholat. Nah kalau ada orang yang waktu kita sholat ada orang yang mau lewat, kita cegah dengan cara apa? Tangan kita gitu. Tangan kita menghadang gini ya. Tangan kita menghadang agar orang itu tidak jadi melewati kita yang sedang sholat. Ya. Nah lanjutan hadisnya, fa in aba faltu qatilhu. Jika dia maksa terus lewat di depanmu, jadi walaupun misalnya kita hadang begini dengan tangan kita, orang itu tetap memaksa untuk lewat, maka lanjutan hadisnya lagi, wa inna ma'ahul qarin. Lawanlah dia karena dia ditemani oleh setan.
karena dia ditemani oleh setan. Itu menunjukkan apa? Betapa kita itu tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat, ya, di depan sholat. Makanya tadi kita kalau mau sholat memasang sutra. Kalau di dalam masjid sutranya itu bisa apa? Berupa dindingnya masjid atau tiangnya masjid. Kalau itu tidak memungkinkan, bisa apa? Orang yang duduk di depan kita itu kita anggap sebagai sutra. Agar apa? Agar tidak ada orang lewat di depan kita. Hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, ini saya langsung baca artinya. Bila Nabi sholat di tempat terbuka yang tidak satu pun menutupinya, misalnya Nabi mau pergi perang itu, terus Nabi mau sholat di tanah lapang, di sawah atau di gurun pasir kalau di Mekah sana, maka apa? Maka Nabi beliau, lanjutan hadis, menancapkan tombak di depannya. Jadi tombak ditancapkan gitu, terus Nabi sholat dengan apa? Sutrahnya tadi, tombak tadi itu, gitu. Pembatasnya tombak tadi itu. Lalu sholat menghadap tombak tersebut, sedang para sahabat bermakmum di belakang Nabi. Jadi cukup sutrahnya cuma satu yang di depan Nabi, ya. Yang lainnya para sahabat itu sholat di belakang Nabi sebagai makmum. Itu menunjukkan apa? Betapa sutrah itu sangat penting, ya, sangat penting. Lalu di hadis yang lain lagi, hadis riwayat Bukhari Muslim, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu tahu betapa besar dosanya, ia lebih baik berdiri selama 40 masa. Ya. Nah ini Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kelupaan ini. Masa di sini apakah 40 jam atau 40 menit atau 40 hari dan sebagainya. Yang penting 40 satuan waktu, ya. Daripada tetap melaluinya. Harinya tadi tidak terlalu penting untuk kita perdebatkan. Yang paling penting untuk kita ketahui apa? Andaikan kita itu tahu bahwa lewat di depan orang sholat itu dosanya besar, kita itu akan berhenti, ya. Walaupun berdiri, ya, menunggu orang itu selesai sholat. Kalau nggak ada tempat lewat yang lain, kita itu akan berdiri menunggu orang itu, orang yang sholat itu sampai selesai. Daripada apa? Melaluinya, ya. Nah, walaupun harus berdiri 40 detik, 40 menit, 40 hari dan sebagainya tadi itu. Jadi mari kita jangan membiasakan diri untuk apa? Lewat di depan orang yang sedang sholat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita biasakan agar sholat kita itu menjadi sempurna, agar sholat itu kita itu menjadi lebih khusyuk, ya. Yang kedua adalah kita kalau sholat itu memandang tempat sujud, ya, memandang tempat sujud. Kan kita bisa membayangkan saya sujud itu di sini tempat ini, maka ketika kita berdiri sholat itu kita pandang tempat sujud kita itu. Nah, di dalam hadis riwayat Baihaqi dan Hakim, Nabi bersabda, ini saya baca artinya, saat sholat, nah ini rupanya sahabat, ini bukan kalimatnya Nabi tapi kalimatnya sahabat menyaksikan Nabi yang sedang sholat. Sahabat tadi berkata, saat sholat Nabi SAW biasa menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ya. Coba rasakannya, kalau kita sholat berdiri, saat berdiri itu lalu kita memandang ke tempat sujud, saya jamin pasti lebih khusyuk, ya. Pasti lebih khusyuk. Kenapa kok saya bilang jamin? Karena saya sudah mencobanya, ya. Saya sudah pernah mencoba kalau sholat itu memandang ke arah datar gitu, misalnya. Saya coba memandang tempat sujud dan saya coba dengan apa? Memejamkan mata. Ternyata benar apa yang dilakukan Nabi, bahwa kalau kita ingin lebih mudah khusyuk sholatnya, ketika berdiri itu memandang ke tempat sujud. Bisa dibuktikan nanti, bisa dicoba, ya. Nabi nggak pernah bohong, ya. Nabi nggak pernah bohong. Maka mari kita lakukan kalau kita sholat saat berdiri itu, maka kita pandang tempat sujud agar apa? Mudah khusyuk, ya. Kalau kita sholatnya dengan apa? Dengan merem atau dengan apa, ya, merem itu.
itu maka insya Allah kita akan ngelamun ya, akan ngelamun. Ingat ini, ingat kunci yang hilang, ingat dan sebagainya ya. Karena syaitan itu lebih mudah untuk apa? Untuk menggoda orang yang sholatnya seperti itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua tadi kita sholat menghadap tempat sujud ya, menghadap tempat sujud. Lalu yang ketiga yang bisa kita perbaiki, insya Allah ini yang ketiga, ini yang terakhir pada kesempatan ini yang saya sampaikan. Ngaji itu tidak perlu terlalu lama ya, barangkali sedikit saja, sebentar saja, tapi ilmunya kita pahami, lalu kita amalkan ya, kita amalkan. Mengamalkannya itu yang penting ya. Yang ketiga kita perbaiki cara rukuk kita ya. Cara rukuk kita ini insya Allah banyak kita temui, atau kita katakan jangan banyak ya, ada yang salah ketika rukuk ini. Coba kita cocokkan ya. Kita cocokkan cara rukuk kita dengan hadis Nabi ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 731 dari Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau ini berkata, Abu Humaid ini berkata, fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi. Artinya, jika Nabi sholat dan Nabi ruku, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari jemarinya ya. Jadi maksudnya apa? Nabi itu kalau sholat tangannya ini memegang apa? Lututnya ya. Dan jari-jarinya ini direnggangkan, memegang lutut. Ingat yang dipegang apa? Lutut. Banyak kita temui kalau orang sholat memegang betis ya. Nah itu tidak sesuai dengan hadis ini ya. Terlalu ke bawah berarti. Lutut yang kita pegang, bukan paha. Kalau paha terlalu ke atas ya. Itu yang dilakukan Nabi. Lalu di hadis yang lain ya. Jadi yang pertama tadi menyempurnakan ruku. Saat kita ruku, tangan kita renggangkan dan memegang lutut kita ya, lutut kita. Di hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 872. Ia berkata, dari Wabishoh bin Ma'bad. Wabishoh ini sahabat Nabi. Dia berkata, kenapa? Dia menyaksikan Nabi sedang sholat. Nah, aku pernah, katanya Wabishoh ini, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Ketika ruku, punggungnya rata sampai-sampai jika air dituangkan di atas punggungnya, air itu akan tetap diam. Jadi Nabi itu kalau apa? Kalau sholat itu antara paha dengan badannya itu seperti ini, membentuk sudut siku-siku ini ya. Jadi ini misalnya badan, ini apa? Kakinya dan ini badannya, membentuk sudut siku-siku. Dan ini rata ini. Andaikan di sini dikasih air, maka airnya akan diam. Itu menurut sahabat ini. Maka mari kita berusaha. Jadi begini ya, rukuknya tegak lurus, ya tegak lurus. Lalu apa? Yang kedua, tangan kita memegang lutut kita. Sehingga apa? Kalau kita melakukan seperti itu di pinggang kita ini akan terasa ya ada tarian gitu, ada tarian. Dan nanti kalau kita sudah i'tidal dari ruku itu berdiri, maka seperti akan ada aliran darah, gitu. Sehingga badan kita menjadi segar. Jadi kalau kita melakukan sholat dengan sempurna, insya Allah kita sehat. Insya Allah kita sehat. Lalu di hadis yang lain ketika Nabi ruku ini, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1061 dan Abu Daud nomor 730, la yasubbu ra'sahu wa la yubni'u muqtadila. Ketika ruku, Nabi Muhammad SAW tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat hingga lebih dari punggungnya. Jadi makanya tadi itu membentuk siku-siku ini badannya Nabi, kepalanya juga seperti ini ya, rata ya, rata. Kepalanya di sini rata dengan tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu mendongak, ya, tidak terlalu mendongak. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Jadi lurus dengan apa badannya tadi. Itu tentang ruku yang bisa kita
perbaiki ya, yang kita perbaiki. Dan ada keterangan lain bahwa di saat rukuk tadi kita memegang lutut kita, maka kita tekan lutut itu ya. Agar apa? Agar nanti setelah itidal aliran darahnya itu sempurna ya, sempurna. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pelan-pelan cara memperbaiki sholat ini kita sampaikan ya, agar kita nanti sholatnya seperti Nabi ya. Karena memang Nabi bilang apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah kita pernah melihat Nabi sholat? Tidak itu. Kita melihat Nabi sholat maksudnya kita baca hadisnya, hadis tentang sholat, bagaimana Nabi sholat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak hidup bersama Nabi. Tentu saja kita tidak melihat ya. Nah, cara melihat kita dengan apa? Membaca hadisnya atau belajar ke orang lain tentang sholat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada 3 yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, untuk usaha kita memperbaiki sholat. Yang pertama, ketika sholat kita memasang sutra. Yang kedua, ketika sholat kita memandang tempat sujud. Lalu yang ketiga, memperbaiki cara rukuk. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah menolong kita agar sholat kita sempurna dan sholat kita khusyuk ya. Dan sholat kita khusyuk. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.